Saya berdiri gelisah di lobi Bank Mandiri Cabang Sudirman, Jakarta dengan tangan berkeringat dingin memegang map proposal usaha kopi keluarga yang nyaris bangkrut. Tapi ketika manajer cabang yang tampan itu memanggil nama saya Rea ke ruangannya dan berkata dengan suara tenang, "De pinjaman Anda saya setujui tanpa jaminan Pak, tapi ada syarat khusus yang harus kita bahas berdua saja." Jantung saya seperti berhenti sejenak karena saya tak pernah menyangka satu pertemuan itu akan mengguncang seluruh dunia saya yang selama ini penuh tekanan. Usaha kopi kecil milik ayah saya di pinggir jalan Tamrin sudah 3 bulan merugi sejak ayah sakit stroke dan ibu terus mendesak saya menikah dengan anak teman musola agar ada yang bantu urus. Saya 28 tahun sudah bekerja keras tapi bank-bank lain selalu menolak karena tak punya agunan. Hari itu hujan deras di luar gedung tinggi Sudirman, macet total, saya basah kuyup saat masuk dan Bima, pria 35 tahun dengan jas rapi, rambut rapi, wajah tegas tapi senyum hangat itu menyambut saya seperti teman lama. Dia baca proposal saya pelan-pelan lalu angkat kepala. "Drea, usaha Anda punya potensi besar tapi risiko tinggi. Saya bisa beri pinjaman penuh 500 juta tapi syaratnya Anda harus ikut saya kelola proyek baru Ecocai di Bandung. Kita kerja sama dekat selama 6 bulan pertama Anda tinggal di apartemen saya supaya koordinasi lancar." Saya terdiam, mulut kering. Tinggal bersama pria asing. Tapi uang itu bisa selamatkan ayah dan ibu, tak perlu jual rumah. Malamnya di rumah kontrakan sempit di Tebet, ibu menelepon lagi, "Drea, kapan nikah? Kakakmu sudah punya 2 anak, kamu kok masih sendiri, aib keluarga nanti." Saya bohong bilang pinjaman lolos tapi dalam hati gelisah. Besok pagi saya telepon Bima setuju. Saat pindah ke apartemen mewahnya di Sudirman Lit naik ke lantai 28, pemandangan kota berkilau, saya merasa dunia berubah. Bima sambut dengan kopi hangat, "Selamat datang partner. Kita mulai besok ya." Malam pertama saya tak bisa tidur memandang langit-langit kamar tamu yang mewah, bertanya-tanya kenapa pria sukses seperti dia mau bantu orang biasa seperti saya. Pagi harinya kami duduk di meja makan, dia cerita masa kecilnya di Surabaya, keluarga ketat tapi dia pilih jalan sendiri. Saya cerita tentang ayah yang dulu guru ngaji sekarang sakit. Kami tertawa kecil saat bahas menu kopi organik. Tapi saat tangannya tak sengaja sentuh bahu saya saat nunjuk laptop, ada getar aneh di dada saya yang saya abaikan. Hari-hari pertama kami survei lokasi di Bandung, naik mobil mewahnya, macet di tol, saya lihat dia okus tapi lembut saat tanya pendapat saya. Pulang malam kami masak bersama, dia ajar saya resep pasta sehat. Saya kirim oto ke ibu, lagi kerja sama partner bisnis baru bud. Ibu balas, "Bagus tapi jangan lupa cari istri ya nak." Saya hapus chat cepat. Di dalam hati mulai muncul pertanyaan, kenapa saya merasa nyaman sekali dekat Bima padahal dulu dengan cewek pun tak pernah begini. Minggu pertama kerjasama berlalu cepat, kami sudah teken kontrak pinjaman dan mulai desain Ecocai. Bima ajak saya ke meeting dengan supplier di SCIP, dia perkenalkan saya sebagai partner setara bukan karyawan. Saya bangga tapi juga bingung kenapa dia percaya saya begitu cepat. Malam di apartemen kami duduk di balkon minum teh sambil lihat lampu kota, dia cerita, "Saya dulu juga seperti kamu Rea, penuh tekanan tapi saya belajar hidup untuk diri sendiri." Kata-katanya hangat, saya merasa ada ikatan. Saat kerja di laptop bahu kami hampir bersentuhan, saya sadar jantung saya lebih cepat. Saya ingat dulu pacaran dengan Ani 2 tahun lalu tapi tak pernah merasa ini. Mungkin karena capek, pikir saya. Akhir pekan ibu datang ke Tebet bawa makanan, "Rea, kamu kok jarang pulang? Ada anak ustadz tetangga cantik loh mau dikenalin." Saya tolak halus tapi ibu marah, "De, kamu 28 tahun masih sendiri." Orang-orang mulai ngomong. Malam itu saya telepon Bima, cerita sedikit, dia dengar, "Sabar, keluarga penting Rea tapi hidup kamu juga." Senin pagi kami ke Bogor survei tanaman organik, di mobil dia putar lagu India Indonesia, kami nyanyi bareng. Saat hujan turun kami berlindung di warung, dia cerita tentang sahabatnya yang dulu tinggal bareng.
Saya tanya, kamu pernah pacaran serius? Dia diam lalu senyum, pernah tapi rumit karena dunia kita. Kata itu menggantung. Pulang malam di apartemen saya mandi lama memandang cermin bertanya apa yang terjadi dengan saya. Besoknya bestrian saya Dika datang ke Cai sementara Drea kamu kelihatan beda cerah banget. Partner bisnismu itu siapa? Ganteng ya dari Oto Ig. Saya ketawa tapi dalam hati gelisah. Kerja sama makin dekat Bima ajar saya negosiasi dengan kontraktor tangannya sering tepuk punggung saya pelan. Satu malam saat kami nonton film dokumenter tentang pertanian organik bahu kami bersandar di soa saya tak pindah. Pagi harinya saya bangun dengan perasaan aneh bahagia. Ibu kirim chat lagi soal perjodohan saya jawab sibuk. Di dalam hati mulai muncul keraguan besar, kenapa saya takut kalau ini lebih dari sekadar bisnis. Proyek Eco Cai mulai bentuk kami sudah pasang ondasi di lokasi Bandung. Bima ajak saya weekend ke ila kecilnya di puncak untuk brainstorming. Di perjalanan kami bahas mimpi, saya mau Cai jadi tempat anak muda curhat dia mau jadi tempat sustainable. Malam di ila dingin kami duduk dekat perapian dia cerita Drea saya hidup sendirian lama karena dulu saya takut dunia tahu siapa saya sebenarnya. Saya tanya apa maksudnya dia diam lalu saya suka pria Rea. Sudah lama saya terima itu. Dunia saya berhenti. Saya diam lama lalu bilang oh. Oke. Malam itu saya tak tidur memikirkan kata-katanya. Keesokan paginya kami jalan di kebun dia pegang tangan saya sebentar saat nunjuk bunga dilihat indah ya. Saya tarik tangan cepat tapi dada berdegup. Pulang ke Jakarta berita di soal raya komunitas di Jakarta membuat saya takut. Dika telepon Serea kamu deket banget sama Bima hati-hati ya orang mulai bisik-bisik. Saya marah tapi dalam hati takut. Di apartemen Bima masak malam itu kami makan diam-diam saya tanya kamu tak takut keluarga tahu, dia jawab tenang dulu takut sekarang saya pilih bahagia. Kata itu menusuk. Akhir minggu ibu atur pertemuan dengan gadis tetangga di rumah. Saya datang paksa senyum tapi pikiran ke Bima. Saat gadis itu cerita saya tak fokus. Pulang saya langsung ke apartemen Bima lihat saya gelisah dia peluk bahu saya apa yang mengganggu. Saya mundur tak apa. Tapi malam itu saya mimpi peluk Bima bangun kaget. Pagi harinya kami kerja normal tapi saya mulai sadar perasaan ini tak biasa. Saat meeting dengan investor Bima belas saya di depan semua Drea ide-idenya brilian. Saya tersipu. Di jalan pulang hujan deras kami berlindung di halte dia dekat sekali wajah kami hampir bersentuh. Saya mundur Ma. Dia senyum tak apa Rea ambil waktu kamu. Tekanan makin berat keluarga desak pernikahan berita masyarakat makin keras tapi di sisi Bima saya merasa aman. Proyek hampir selesai tapi saya mulai menjauh. Suatu malam saya lihat Bima dikait dengan pria lain mereka tertawa dekat. Hati saya sakit saya pulang langsung packing barang. Bima telepon Serea kamu di mana? Saya jawab dingin kembali ke kontrakan saya tak mau ganggu. Dia datang ke Tebet hujan deras ada salah paham Rea orang itu hanya klien lama. Saya teriak kamu bohong aku tak mau jadi mainan. Malam itu saya menangis sendiri ingat semua momen. Ibu atur pertemuan dengan calon istri di mal saya datang paksa tapi saat dia pegang tangan saya bayang Bima. Saya kabur ke toilet telepon Dika aku bingung dik aku suka pria. Dika kaget tapi dukung Jerea ikuti hati kamu. Kembali ke apartemen Bima tunggu saya Drea saya tak pernah main-main sama kamu. Dari awal saya lihat kamu spesial. Kami duduk berjam-jam dia cerita masa lalu keluarganya tolak dia dulu. Saya cerita tekanan ibu dan ayah sakit. Kami peluk pelan pertama kali tak ada kata tapi hati tenang. Besoknya proyek kena masalah lingkungan investor mundur Bima bilang kita lawan bersama. Saya setuju. Tapi keluarga dengar gosip dari tetangga Drea tinggal sama pria ibu datang marah kamu bikin aib keluarga. Saya diam tak bisa jelaskan.
Malam itu saya dan Bima duduk di balkon, dia pegang tangan saya, kita pilih kita sendiri Rea. Saya angguk tapi air mata jatuh. Krisis identitas puncak, saya coba sholat lebih lama tapi hati tetap ke Bima. Hari pembukaan Ecocai tiba tapi keluarga saya boikot. Ayah sakit makin parah, ibu telepon, kalau kamu tak nikah ayah tak mau diobati. Saya hancur. Dicai Bima pegang bahu saya, kita hadapi bersama. Saat acara ramai ada wartawan tanya soal partner pribadi, Bima jawab tegas, Drea lebih dari partner bisnis. Malam itu keluarga datang ke apartemen, konfrontasi besar, ibu menangis, kamu bikin kami malu di kampung. Ayah diam lemah di kursi roda. Saya teriak, ini hidup saya. Bima berdiri di samping saya, sayang Rea, saya tak akan sakiti dia. Keluarga pergi dengan ancaman putus hubungan. Saya ambruk, Bima peluk saya lama, kami menangis bersama. Besoknya bisnis kena isu, sosial media ramai tapi pelanggan justru datang lebih banyak karena cerita kami. Saya putuskan kunjungi ayah di rumah sakit sendiri, pamakan saya. Ayah pegang tangan saya lemah, anakku bahagia aja. Itu cukup. Di tengah krisis Bima bilang, kita buka cabang baru di Bali kalau mau. Saya angguk. Kami kerja keras malam-malam bicara masa depan. Saya akhirnya terima perasaan ini, cinta. 6 bulan berlalu, Cai, kami sukses besar di Bandung dan Jakarta, cabang pertama di Bali dibuka. Keluarga mulai melunak, ibu datang diam-diam, kamu kelihatan bahagia nak. Saya peluk ibu. Bima dan saya sekarang resmi bersama, tak lagi sembunyi di depan teman dekat. Kami jalan di pantai Bali saat matahari terbenam, tangan bergandengan, angin sepoi. Saya lihat dia, terima kasih sudah ubah hidup saya. Dia senyum, kita ubah bersama. Perjalanan panjang dari pinjaman bank sampai sini penuh air mata tapi juga tawa. Saya sudah tak takut lagi identitas saya. Bisnis berkembang, saya bantu anak muda lain yang sama seperti saya dulu. Hidup saya rukun dengan keluarga meski tak sempurna. Bima dan saya rencana bangun rumah bersama di Bandung. Malam itu di balkon apartemen kami lihat kota yang dulu bikin saya takut sekarang terasa milik kami. Perjalanan emosional ini ajar saya bahwa kebahagiaan datang saat kita berani pilih diri sendiri. Apakah cinta sejati sesama pria bisa mengalahkan tekanan keluarga dan masyarakat di Indonesia? Benar atau salah?